Kalau dilihat dari kasus hukum ya yang sekarang itu, memang sebenarnya negara sudah mempersiapkan ya, mempersiapkan dengan membuat adanya CER tadi, Central Equipment Identity Register. Dan di sana itu ada perannya ada 4 ya, dari empat dari bidang, misalkan dari operator, kemudian juga Kementerian Perindustrian, kemudian juga Kominfo dan Bea Cukai. Dengan masuknya perangkat-perangkat yang ilegal ini, diharapkan sudah dilakukan oleh pemerintah ya, untuk melakukan pemblokiran. Itu sebenarnya suatu langkah yang tepat memang. Cuma memang kalau dilihat dari konsumen, apakah ini langkah yang tepat, itu nanti lihat lagi dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, di mana konsumen itu sebagai pengguna tidak mengetahui bahwa yang dibelinya itu ilegal atau tidak ilegal. Dan juga memang seperti diketahui konsumen itu selalu mencari barang yang lebih murah gitu ya, lebih murah. Itulah yang menyebabkan ponsel-ponsel ilegal ini bisa bertebaran di Indonesia seperti itu. Oke Pak, berarti ini bisa dikatakan sebenarnya beredarnya ponsel-ponsel yang tidak ilegal ini banyak, yang tidak legal maksud kami, ini banyak yang tidak diketahui. Nah, bagaimana kita bisa membedakannya kalau misalkan ternyata yang ilegal tersebut aja bisa dibeli secara resmi, Pak? Ya, ini agak sulit ya. Agak sulit maksudnya begini, kalau kita cek semua ponsel-ponsel yang ilegal itu, yang sekarang ternyata terdaftar emailnya, karena bisa digunakan oleh penggunanya. Jadi pengguna ini tidak tahu bahwa dia itu membeli ponsel ilegal. Walaupun kita bilang harganya lebih murah. Ya lebih murah itu berapa? Biasanya orang juga jualnya tidak terlalu murah-murah sekali gitu ya. Memang pembeli itu selalu konsepnya akan membeli barang yang lebih murah. Nah, yang harus dijaga itu sebenarnya adalah siapa penjaga pertama. Di sini posisi dari CARE. Posisi CARE sendiri adanya di Kementerian Perindustrian ya. Dia harus dijaga yang memasukkan data siapa saja. Kemudian dengan jumlah data yang dimasukkan, ponsel-ponsel itu dianggapnya menjadi ponsel legal. Ponsel ilegal tadi seharusnya membayar pajak ke negara. Seharusnya bisa dilihat juga dengan pertambahan jumlah dari ponsel yang legal, ada pertambahan juga penerimaan negara dari pajak. Seharusnya memang dilakukan audit atau assessment secara berkala gitu. Dari situ aja harusnya langsung ketahuan. Posisi dari operator dia hanya mengecek dari CAIR punya, dari pusat ya, pusat registrasi kode email di sana, dia cuma ngecek, oh ternyata ini dianggapnya legal, maka bisa menggunakan perangkat telekomunikasinya berjalan di Indonesia, seperti tersebut gitu ya. Memang harusnya penempatan orang-orang yang memiliki integritas yang sangat baik ya, itu salah satu yang harus dilakukan gitu, dan Sebenarnya kalau dilakukan kita assessment secara berkala. berbicara Ya. Sebenarnya jika berbicara masalah IMEI ya Pak, masalah IMEI ini sudah ada sejak Ya. 2020, tapi sampai dengan sekarang nih 3 tahun setelahnya masih terus dibahas, masih terus belum ditemukan titik masalah dan juga solusinya. Sebenarnya apa Pak yang menjadi problemnya di sini? Ya, seperti diketahui ya, jadi 2020 itu sudah ada peraturan perundang-undangannya yang dibuat ya, bahwa IMEI harus terdaftar, istilah kita whitelist. Jadi di luar yang terdaftar, ya dianggap ilegal. Nah, cilakanya memang ini ada yang memasukkan beberapa perangkat seluler dengan IMEI-nya tadi ke dalam mesin CAIR tadi, yang seakan-akan menjadi legal gitu. Itu yang harus dicegah. Siapa yang bisa memasukkan? Ya orang-orang yang memiliki akses secara langsung ke perangkat CAIR tadi gitu ya. Itu yang harus kita bilang untuk seleksinya harus ketat. Jadi bukan karena si masyarakat dia mengetahui ujungnya mengganti email juga enggak. Jadi orang-orang yang memiliki wewenang untuk memasukkan data-data email ke dalam perangkat CAIR tadi harus memiliki integritas yang atau dipilih ya melalui seleksi yang ketat gitu ya, dan melakukan assessment secara berkala seperti tadi. Dan pemblokiran ini 191.000 ini
sebagian adalah yang sudah dimiliki oleh para konsumen. Jika pemblokiran ini dilakukan dan handphone-handphone tersebut akan mati atau terganggu, pastinya akan membawa dampak kepada para pemilik. Kenapa nggak misalkan kita berbicara pemblokiran ini justru di awal, Pak, ketika belum dijual atau belum sampai ke tangan konsumen, karena tentunya ini akan membawa dampak. Bagaimana pandangan Pak Ian? Ya, kalau kita perhatikan ya, namanya konsumen. Konsumen itu dia pembeli atau pengguna. Ada namanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 ya, tahun 99. Di sana tersebut jelas memang bahwa pelaku usaha itu penjual, ada juga distributor dan seterusnya, dia harus bertanggung jawab penuh terhadap perangkat yang dibeli oleh konsumen. Jadi konsumen sebenarnya dalam hal ini adalah sebagai korban gitu. Jadi jangan menganggap konsumen itu sebagai pelakunya juga gitu ya, pelaku pembuatan ilegal tadi. Jadi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dia sebagai undang-undang yang istilahnya memang IMEI itu tujuan utama adalah untuk melindungi konsumen. Tujuan utamanya. Jadi memberikan asas manfaat ya, memberikan manfaat yang besarnya bagi konsumen. Untuk perlindungan konsumen IMEI itu asal mulanya. Ya, jadi bukan dengan adanya IMEI ternyata yang ilegal tadi, konsumen yang malah dirugikan. Jadi dengan ini memang sudah diberi kesempatan sebenarnya, kalau lihat dari tadi akan dimatikan, tapi masyarakat diberi kesempatan untuk melaporkan bahwa pembelian tadi secara legal. Yang bertanggung jawab adalah tadi distributornya atau juga agen-agen penjual. Ya harusnya masyarakat diharapkan membeli dari distributor resmi gitu ya. Nah, tapi kalau dilakukan ternyata ada juga yang ilegal akibat ada yang memasukkan ya IMEI tersebut ke dalam mesin share tadi secara masukan secara resmi ya, masukannya resmi karena orang yang punya wewenang untuk masukkan tadi. Jadi kesannya menjadi legal pada barang-barang ilegal itu yang harus dicegah. Jadi bukan kesalahan dari konsumen. Ya sebenarnya ada tujuan sih. Memang tujuannya kenapa IMEI didaftarkan, tujuan utama kan kita membangun perindustrian ya, bangun industri perangkat handphone kalau bisa adanya di Indonesia. Nah, oke, bangun juga perindustrian di Indonesia, tapi sesuai dengan yang telah membayar pajak. Jadi pembayaran pajak itu posisinya bukan di konsumen, seharusnya di waktu industrinya mengeluarkan atau masuk ke dalam Indonesia itu sudah membayar pajak. Jadi bukan jadi konsumen yang dirugikan, gitu ya.